Bosan di jalan, apa kabar semua? Selamat bulan Desember semua. Nggak kerasa 2021 udah mau selesai aja. Enggak deng, gua bohong. Kerasa banget lamanya gitu. Udah 2 tahun mau pandemi ini nggak ada yang berjalan dengan cepat gitu. Tapi tau nggak sih yang nggak kerasa beneran? Gua udah 3 tahun jadi investor saham. Oke, gue bohong lagi karena itu kerasa banget lamanya gitu, terutama di awal-awal gitu. Dan sebenarnya yang bikin kerasa lama banget itu karena gue baru ngerasain manfaat menjadi investor itu baru-baru ini gitu. Dan buat sampai ke sini, gue harus melewati berbagai macam pembelajaran yang panjang dan cukup mahal gitu. Karena dari sejak 2018 sampai awal tahun ini perjalanan investasi gue nggak mulus-mulus amat gitu, dan banyak hal yang harus gue telan gitu pil pahitnya gitu. Mungkin kalian akan mikir kayak, kok bisa sih Ram gitu, bukannya lo untung besar gitu? Nggak juga gitu, kayak bahkan lo bahkan mikir kayak, rugi ya, main saham rugi ya gitu. Oh, udah deh, gak usah deh, untung gue nggak invest di saham deh, mending gue duitnya buat beli boba sama sneaker yang lagi hype aja gitu. Tunggu. Di episode kali ini gue akan coba jelasin kayak kesalahan apa aja sih yang gue perbuat di masa lalu ketika jadi investor, dan gimana caranya biar lo nggak perlu melewati hal serupa kayak gue dulu gitu. Kan ada tuh pepatah yang bilang, daripada belajar dari kesalahan sendiri mending belajar dari kesalahan orang lain. Ya nggak sih kayak gitu? Yaudah. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like di video ini dan subscribe ke channel ini dulu kalau misalnya lo nonton dari YouTube, atau klik follow kalau lo dengerin dari Spotify. Semoga dewa algoritma berpihak pada kita. Oke, yang pertama, gue trading bukan investing gitu. Buat yang belum tahu, itu dua hal yang berbeda banget gitu. Investing itu hal yang sifatnya jangka panjang gitu. Lo beli saham perusahaan yang lo percaya bakal tumbuh untuk beberapa tahun ke depan gitu. Lo belinya secara rutin setiap bulan gitu ya, nyisihin gaji lo, dan setelah beberapa tahun baru mungkin lo akan jual gitu. Atau lo jual ketika fundamental perusahaannya itu udah nggak berkembang lagi. Ini yang sekarang akhirnya mulai gue lakuin secara rutin gitu. Nah, kalau trading ini dunia yang cowboy banget gitu. Lo bahkan gue bisa bilang ini mendekati judi lah yang legal gitu. Karena trading itu sifatnya jangka pendek. Lo coba beli saham di harga yang rendah, dan ketika harganya naik sekian persen, lo langsung jual gitu buat dapetin margin keuntungan gitu. Proses ini lo lakuin tiap hari gitu. Dan kedengaran mungkin gampang dan logis ya. Ya iyalah, namanya dagang gitu ya. Lu beli murah, lu jual mahal, ya semua orang juga tahu lah gitu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Soalnya siapa yang bisa prediksi harga saham gitu. Kalaupun ada yang klaim bisa ya, gue tetap nggak yakin gitu. Soalnya banyak kejadian perusahaan dengan fundamental bagus, harga sahamnya malah turun. Terus perusahaannya abal-abal nggak jelas, malah sahamnya meroket gitu. Nah itu kita nggak bisa prediksi gitu ya. Nah yang kedua, nggak riset dengan mendalam gitu. Ada masa di mana gue beli saham karena nama perusahaannya cukup dikenal luas. Udah itu aja gitu. Gue nggak ngelakuin apapun lagi buat cari tahu tentang perusahaan tersebut gitu. Pada saat itu gue belum tahu apa itu fundamental lah, top line, bottom line, growth, cash flow, debt equity ratio, dan metrik lainnya yang seharusnya gue ketahui sebelum menjadi investor di perusahaan tersebut gitu. Dan lo pasti bisa nebak dengan gampangnya gitu. Harga sahamnya terus secara konsisten menurun gitu. Saking konsistennya si harga saham itu turun, baru-baru ini perusahaannya baru aja dinyatakan bangkrut. Nice, pinter banget ya gue. Itu belum seberapa gitu. Ada lagi masa dimana gue itu dengan yakinnya ngikutin para guru-guru investasi yang marak di Instagram gitu. Kalau dilihat lagi sekarang sih, gue juga mikir ya, entah kenapa apa yang membuat gue percaya sama orang-orang kayak mereka gitu. Gue nggak kenal, ya kualifikasinya nggak jelas, hanya modal konten-konten di Instagram doang. Dan tentunya ketika mereka nyuruh followers mereka buat beli saham tertentu dengan iming-iming pasti untung lah sekian kali lipat gitu, ya dengan mudahnya gue ikutin juga suruhan mereka gitu. Dan pastinya yang namanya janji manis buat untung berlipat ganda itu, ya
nggak ada, hilang aja gitu ya. Semoga nggak ada yang kayak gini ya di antara kalian ya. Gue ingetin lagi, kalau kalian belajar misalnya soal saham atau soal investasi, selalu dapetin dari berbagai macam sumber gitu. Jangan hanya follow satu akun aja atau subscribe satu channel aja gitu. Karena penting buat lo tahu lah, dapat beberapa sisi mata uang gitu, serta pro dan kontra akan suatu topik atau produk investasi gitu. Buat investor pemula, mungkin riset soal fundamental perusahaan kedengarannya kayak sesuatu yang rumit banget gitu ya. Padahal kenyataannya nggak semenakutkan itu kok. Lo cukup luangin waktu lo buat paham apa yang membuat sebuah perusahaan itu bisa tumbuh. Apa saja angka-angka yang diukur untuk menilai itu gitu. Dan pantau aja kinerja mereka setiap 3 bulan, setiap kuartal. Dan lo nggak harus jadi seorang manajer investasi buat ngelakuin ini gitu. Bisa aja lo memulai dengan, ya pakai aja sebagian waktu lo yang biasa lo pakai buat scrolling di medsos gitu ya, atau di sela waktu ketika lo berangkat dan pulang kantor di jalanan gitu. Yang ketiga, nggak punya kekuatan emosional gitu. Oke, sebagai investor pemula, pasti lo seneng ya, kayak ketika lo lihat investasi lo mulai naik harganya gitu ya, angkanya mulai warnanya berubah jadi hijau gitu di layar handphone lo gitu. Tapi tau gak sih kalau misal harganya turun dan nominalnya tuh kurang lebih sama, persentasenya atau nominalnya sama, perasaan nggak senengnya itu nggak akan sebanding dengan ketika itu naik gitu. Ya Ram, siapa sih yang suka lihat uangnya berkurang gitu kan. Nah, tapi ini namanya investasi di pasar saham gitu, tetap dibutuhkan mental yang sedikit baja gitu. Karena yang namanya saham nggak selamanya bakal naik terus dong gitu kan. Setiap pasar pasti akan ada yang namanya koreksi gitu. Mereka akan, harga sahamnya akan turun gitu, disesuaikan dengan keadaan pasar. Dan butuh kekuatan emosional yang cukup baik buat bisa bilang ke diri lo sendiri hal itu wajar gitu di bursa saham. Dan yakin aja, selama kita invest di perusahaan yang fundamentalnya bagus dan punya potensi untuk terus berkembang, ya nggak perlu khawatir gitu kalau sekarang harga sahamnya turun gitu. Bahkan harusnya bisa mikir lagi kalau ini justru waktu yang tepat buat beli lebih banyak sahamnya gitu, karena lagi diskon. Nah, kalau kalian udah mulai punya mental seperti itu dan siap buat beli saham, gue saranin lo buat pakai aplikasi Ajaib. Ajaib itu adalah cara cerdas buat investasi saham yang udah dipercaya lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia gitu. Tahu nggak sih lo, 1 dari 4 investor baru di Indonesia investnya pakai Ajaib. Mereka tuh punya fitur yang namanya Ajaib Alert. Jadi lo bisa cepet tahu kapan saat terbaik buat jual atau beli saham yang lo incer. Terus nikmati biaya beli saham yang lebih rendah gitu, mulai dari 0,15% per transaksi. Lewat Ajaib, lo bisa buka rekening saham dengan gampang banget. Prosesnya online, bisa pakai aplikasi, bisa pakai website, dan secara tampilan cukup mudah. Dipakainya untuk investor pemula kayak gue gitu. Gue seneng banget pakai Ajaib. Nah, kalau kalian punya temen yang udah punya akun Ajaib, gue saranin kalian minta kode referral dari mereka sebelum lo daftar Ajaib gitu. Karena kalau misalnya lo daftar pakai kode referral, lo dan temen lo bisa dapat saham gratis dari Ajaib. Nah, tapi kalau misalnya lo nggak punya temen kayak gue, ya lo bisa pakai kode referral gue yang gue taruh di kolom komentar di bawah gitu. Oke, jadi gitu ya, beberapa kesalahan gue sebagai pemula di awal perjalanan investasi gue gitu. Kalian punya nggak sih pengalaman yang mirip kayak gini gitu? Atau kalian dari awal udah langsung invest kayak pro dan nggak bikin kesalahan sama sekali gitu, nggak kayak gue gitu? Dan coba tulis di kolom komentar gitu. Gue pengen tahu pengalaman kalian kayak gimana gitu. Kalau kalian suka sama video ini, ya jangan lupa klik like dan subscribe channel ini buat yang nonton dari YouTube. Atau kalau lo dengerin dari Spotify, bisa klik follow channel ini juga gitu. Itu aja dari gue, dan jangan lupa berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.